Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Saifatun Naima. Saya prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari progres pembuatan aplikasi Food Market. Di sini saya menggunakan Flutter versi 1.22.3. Yang mana pada progres pembuatan aplikasi ini telah diajarkan oleh Bapak Hanif Jen selaku dosen mata kuliah pemrograman mobile. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu presentasi progres aplikasi Android Food Market. Selanjutnya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang sudah saya kerjakan sampai video 27, yang mana ada beberapa folder dalam pemrograman Android ini, yaitu dimulai dari folder Qubit, folder Models, folder Services, dan Start serta UI, dan ada file main.dart. Pada main.dart ini seperti index.php yang ada di web. Jadi pada main.dart ini yang dieksekusi pertama dan akan dialihkan ke sign-in page. Di sini sudah diberikan keterangan pada bagian home-nya yang nantinya akan dialihkan pada sign-in page. Untuk tampilan sign-in page sama address page itu mereturn dari general page. Untuk bagian awal pertemuan pertama, yaitu membuat beberapa tampilan, yaitu ada general page, sign-in page, sign-in page, address page, custom bottom navigation bar, main page, serta food page part pertama. Untuk branch-nya tersendiri, di sini saya menggunakan GitLab. Jadi di sini setiap kali mengerjakan langsung di push untuk tiap pertemuannya. Jadi di sini dari master sampai ke video tutorial ke 27. Nanti untuk lebih jelasnya saya sertakan link GitLab-nya ini pada bagian deskripsi pada video. Dan di sini saya juga menggunakan Clockify untuk mengukur seberapa lama saya mengerjakan pada tiap bagian video tutorial. Di sini mulai video pertama sampai video 27 semuanya ada, dan untuk branch-nya sendiri ini menyesuaikan dari pengerjaan di Clockify. Untuk lebih jelasnya ini pada bagian GitLab, pada bagian activity terdapat tanggal di mana dibuat branch baru tiap-tiap pertemuan. Jadi bisa diunduh untuk dilakukan uji coba tersendiri. Kita lanjutkan pada bagian VS Code-nya. Pada bagian Qubit sendiri itu bagian terakhir pada pertemuan keempat, di mana menghubungkan dari masing-masing page yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian digabungkan dan untuk dijalankan sampai dilakukan transaksi penjualan makanan. Untuk selanjutnya kita
demokan terlebih dahulu aplikasi Food Market ini. Untuk demonya sendiri bisa menggunakan run start debugging atau kita bisa menekan F5 pada keyboard, dan kita juga bisa mengetikkan flutter run lalu di enter. Pada proses running aplikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan di sini saya merunningnya menggunakan HP Android. Kita masih menunggu proses running berjalan hingga keluar tampilan dari Food Market-nya pada bagian home, yang nantinya bisa untuk memilih makanan yang nantinya bisa dipesan oleh beberapa customer. Dan ini sudah muncul tampilan dari Food Market-nya. Yang bagian awal itu ada sign in page, dimana tadi pada main dot ini kan dialihkan ke sign in page, dan di sini pada tampilan runningnya sudah keluar. Untuk bagian create new account bisa diklik, yaitu untuk mendaftar dan bisa mengisikan nama lengkapnya, email, terus password, dan kemudian bisa langsung menekan continue. Lalu pada bagian alamat kita harus menginputkan nomor telepon, alamat, nomor rumah, serta kota. Di sini ada Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kita kembali pada tampilan awal check in page. Di sini apabila kita pilih check in, lalu akan menuju ke tampilan Food Market-nya. Di sini terdapat beberapa menu pilihan makanan yang bisa dipilih beserta beberapa rating dari makanan tersebut yang sudah diberikan oleh pembeli. Pada tampilan ini juga terdapat tabar new taste, populer, sama recommend. Untuk new taste-nya sendiri yaitu ada 2 makanan, dan untuk populernya sendiri ada 1 makanan, dan untuk recommend-nya sendiri ada 2 makanan. Menu-menu yang ada di sini itu sesuai dari tipenya yang sudah dibuat pada bagian food.dart. Di sini sudah dijelaskan kalau makanan pertama sate sayur sultan itu termasuk ke makanan rekomen. Jadi sesuai dengan apa yang di running. Kemudian pada sup wortel pedas itu masuk ke dalam makanan tipe rekomen. Selanjutnya untuk Mexican chop itu bisa dibuat dengan tipe makanan new food. Jadi untuk tampilan runningnya seperti ini, terdapat 3 tabar, new taste, popular, dan recommend. Pada tabar di bawah yaitu ada 3 tabar juga,
yang terdiri dari home atau menu makanannya, kemudian ada history dari order, dimana ini bisa menampung dari makanan yang dipesan oleh pembeli, mulai dari on delivery, pending maupun cancel. Dan untuk bagian order ini, tampilan pada dasarnya seperti general page, tapi berbeda di bagian bodinya. Di sini memiliki dua tabbar, ada in progress dan ada past order. Selanjutnya untuk profil page ini terdiri dari account dan food market. Ini sebelumnya juga PR pada pertemuan berikutnya, dan setelah di running hasilnya seperti ini, yaitu ada edit profile, home address, security, dan payments. Selanjutnya kita pilih salah satu makanan untuk kita demokan. Misalnya kita membeli dari makanan tersebut, kita pilih sup wortel pedas. Setelah dipilih, maka kita bisa menambahkan orderan dari tombol plus ini untuk menambah jadi 2, 3, 4 atau seterusnya sesuai dengan keinginan. Dan pada bagian total price-nya ini menyesuaikan dari total jumlah makanan yang sudah dipesan. Di sini tertera ada rating dari pembeli yang sudah diberikan dan ada bahan yang digunakan untuk membuat sup wortel pedas ini. Selanjutnya kita pilih order now. Pada bagian payment sendiri, di sini tertera sup wortel pedas yang dipilih 5 item dengan totalnya 300.000 dan biaya ongkirnya 50.000 serta pajak restonya 30.000. Totalnya ada 380.000. Dan pada pertemuan sebelumnya juga diberikan PR untuk menambahkan delivery to pesanan atas nama pesanan siapa yang membeli makanan tersebut. Dan di sini tampilannya seperti ini, ada nama, phone number, address, house number, dan city. Selanjutnya kita pilih check out now. Di sini dialihkan ke illustration.dart. Di sini ada dua tombol, ada order food sama view my order. Untuk order food ini nantinya dialihkan ke menu pertama pada tampilan awal home. Kalau untuk view my order nanti akan ditampilkan ke history pembelian atau payment. Kita coba ke other foods. Di sini kembali ke food market awal, dan jika diklik pada tombol yang kedua maka akan dialihkan ke your orders. Di sini tadi kan sudah memilih sup wortel pedasnya kan 5, berhubung ini belum dikirim makanya di sini keterangannya pending. Dan di sini juga terdiri ada tanggal, bulan, serta jam di mana makanan tersebut dipesan. Jadi untuk aplikasinya kurang lebihnya begitu. Selanjutnya untuk dependensinya yang digunakan itu bisa kita klik ke PubSpec YAML. Di sini ada
dependensinya bisa dilihat sendiri dari Google Fonts, Get, Flutter Spin Kit, Flutter Block. Ini yang digunakan selama pembuatan aplikasi food market. Jadi kurang lebihnya presentasi progres pembuatan aplikasi food market ini kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.